Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Kami dari kelompok Sistem Informasi ingin mempresentasikan yaitu Sistem Informasi Perencanaan dan Pemesanan Bahan Baku Obat Berbasis PHP MySQL Studi kasus di PT Gracia Husada Pharma. Yaitu untuk dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak M. Zainal Arifin, SSI, MCom, PhD. Next. Baik, untuk anggota kelompok kami ada 3 orang, yaitu ada Akmal Dhani Satwika, dan selanjutnya ada saya sendiri, Fikri Zaki Wicaksono, selanjutnya ada Khalifah Ramzi Ghazali. Oke, selanjutnya ada profil perusahaan. PT Gracia Husada Pharma adalah perusahaan farmasi yang berdiri sejak 1974 di Semarang dan telah memenuhi standar produksi obat melalui sertifikasi CPOB dan CGMP. Perusahaan memproduksi berbagai sediaan farmasi dengan dukungan beberapa departemen, termasuk PPIC yang mengelola perancangan dan persediaan bahan baku. Meskipun telah menggunakan komputerisasi sederhana, perusahaan masih mengalami masalah seperti kelebihan stok, keterlambatan bahan, dan kesulitan penginputan data. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem informasi yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan perencanaan serta pemesanan bahan baku obat. Selanjutnya ada alur proses bisnis saat ini atau as-is. Flowchart as-is menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pemesanan bahan baku masih dilakukan secara manual. Proses dimulai dari bagian produksi yang mengajukan rencana produksi, kemudian PPIC mengecek stok bahan baku melalui pencatatan Excel. Jika stok mencukupi, produksi langsung dilakukan dan stok diperbarui secara manual. Namun jika stok tidak mencukupi, PPIC menghitung kebutuhan bahan, mengajukan pembelian ke bagian pembelian, lalu dilakukan pemesanan ke supplier. Setelah bahan baku diterima gudang, stok kembali dicatat secara manual dan digunakan untuk produksi. Proses manual ini beresiko menimbulkan keterlambatan, kesalahan data, serta kelebihan atau kekurangan stok. Jadi identifikasi masalah pada kasus ini yaitu proses bisnis yang berjalan. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah sistem pencatatan persediaan dan pemesanan bahan baku yang masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Kondisi ini menyebabkan sering terjadinya kesalahan pencatatan data, keterlambatan pembaruan stok, serta kesulitan dalam menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang tepat. Selain itu, tidak ada perhitungan otomatis seperti metode IOKI menyebabkan risiko terjadinya kelebihan stok di gudang maupun kekurangan bahan baku yang dapat menghambat proses produksi. Baik, yang selanjutnya yaitu aktor dan user yang terlibat. Di sini ada 5 aktor dan user yang terlibat. Yang pertama yaitu pimpinan, kedua bagian PPIC, kemudian yang ketiga bagian pembelian, keempat bagian produksi, dan yang kelima yaitu bagian gudang. Next. Lanjut ke kebutuhan fungsionalnya. Kebutuhan fungsional di sini ada 5 juga. Yang pertama yaitu manajemen bahan bakunya, kemudian notifikasi stok kritis, lalu perhitungan IOQ, kemudian transaksi pembelian, dan terakhir laporan. Lanjut ke kebutuhan non-fungsionalnya. Di sini kurang lebih ada 2. Yang pertama sistem berbasis web agar mudah diakses di mana saja. Kemudian sistem membutuhkan koneksi internet untuk beroperasi. Lanjut ke slide berikutnya yaitu prioritas kebutuhan atau MOASCO. Yang pertama itu must, ada 4, yaitu pertama yaitu login system, kedua manajemen bahan baku, ketiga perhitungan IOQ, dan keempat laporan. Kemudian should. Ada 2 yaitu pertama notifikasi stok kritis, yang kedua manajemen supplier, lalu kemudian ada could yaitu pengembangan dashboard grafik, yang keempat yaitu want, akses untuk pengguna eksternal. Next. Di sini ada gambar DFD-nya, yang dimana gambar ini memvisualisasikan sistem informasi perencanaan bahan-bahan sebagai pusat pengolahan data yang mengintegrasikan aliran informasi dari kelima entitas utama. Proses dimulai dengan masuknya data operasional dari entitas gudang atau data stok
kemudian pembelian atau data supplier dan transaksi, serta PPIC yang memberikan input teknis terlengkap berupa bill of material, rencana kebutuhan dan data produknya. Seluruh data tersebut diolah oleh sistem untuk menghasilkan output berupa laporan strategis seperti laporan permintaan produk, rencana kebutuhan, dan realisasi pembelian yang ditujukan kepada manajer sebagai dasar pengambilan keputusan. Sementara, entitas marketing berperan dalam memberikan pemicu awal terkait permintaan pasar. Oke, selanjutnya ada tabel IRD. Tabel IRD ini menggambarkan sistem informasi manajemen produksi dan persediaan yang terintegrasi, dimulai dari entitas pengguna dan profil instansi sebagai pengelola sistem. Lalu konsumen yang melakukan permintaan produk yang dicatat dalam tabel permintaan dan detail permintaan yang terhubung dengan data produk. Setiap produk memiliki keterkaitan dengan bill of material untuk menentukan kebutuhan bahan baku yang tersimpan pada tabel bahan baku serta dianalisis menggunakan IOQ. Proses pengadaan bahan dilakukan melalui supplier yang dicatat dalam pembelian dan data detail pembelian. Kemudian bahan yang masuk ke gudang direkam pada BB masuk dan detail BB masuk. Seluruh bahan baku selanjutnya digunakan dalam proses produksi yang dicatat dalam tabel produksi dan detail produksi, sehingga keseluruhan alur bisnis mulai dari pemesanan, pengadaan, penyimpanan, hingga produksi dapat dimonitor secara terstruktur dalam satu sistem terpadu. Berikut adalah tabel 3NF yang telah dinormalisasi. Yang pertama ada tabel produk, ada tabel permintaan, tabel konsumen, tabel detail permintaan. Dan selanjutnya ada tabel supplier, tabel pembelian, tabel bahan baku, tabel detail pembelian. Baik, kita lanjut ke arsitektur sistemnya. Sistem dirancang sebagai aplikasi berbasis web agar mudah diakses oleh semua divisi yang terkait. Pengguna mengakses sistem melalui browser menggunakan jaringan lokal perusahaan. Server aplikasi mengelola logika sistem, sedangkan database server menyimpan seluruh data bahan baku, pembelian stok, dan perhitungan IOQ. Next. Kemudian yaitu komponen utama arsitekturnya. Yang pertama tentu saja ada klien atau user dengan interface-nya PC atau laptop, usernya yaitu PPIC itu sendiri, kemudian gudang, pembelian, produksi, dan pimpinannya. Yang kedua yaitu web server, menjalankan aplikasi berbasis PHP atau framework. Kemudian database server, MySQL sebagai penyimpanan data. Dan yang keempat yaitu network, akses melalui LAN atau internet. Kemudian deskripsi hak akses usernya. Yang pertama yaitu pimpinannya, bisa mengakses dashboard, grafik, dan laporan pembelian dan stok. Kemudian untuk PPIC-nya sendiri, bisa mengakses untuk menginput kebutuhan produksi, melihat perhitungan IOQ, dan melihat data stok. Sementara untuk pembelian, aksesnya itu melakukan pencatatan pembelian, mengelola supplier, menginput detail pembelian. Kemudian gudang, akses gudang yaitu mengupdate stok masuk dan keluar, melihat daftar bahan baku. Dan yang terakhir yaitu produksi. Untuk produksi aksesnya yaitu melihat kebutuhan bahan baku dan melaporkan penggunaan bahan. Baik, selanjutnya yaitu adalah alur penggunaan sistem. Di sini ada form login yang bagian sebelah kiri atas sendiri, yaitu kita user menginputkan username atau passwordnya untuk login. Selanjutnya ada masuk ke form beranda, lalu akan masuk ke notifikasi stok. Nah, untuk stok bahan bakunya. Selanjutnya tercantum yaitu ada form bahan baku yang paling pojok kiri bawah. Selanjutnya ada form produk-produk. Dan selanjutnya ada form kalkulator IOQ. Selanjutnya ada form pembelian dan ada form kebutuhan bahan, dan selanjutnya laporan stok bahan baku. Selanjutnya ada laporan cetak stok bahan baku dan laporan cetak pembelian. Baik, kemudian itu uji coba implementasi. Untuk implementasinya, yang pertama kami coba untuk platform aplikasinya yaitu berbasis web atau web
based dipilih agar aplikasi mudah diakses dari berbagai perangkat, baik komputer, gudang maupun laptop manager, tanpa perlu instalasi rumit di setiap perangkatnya, serta memudahkan integrasi data antar departemen. Kemudian bahasa pemrograman, yaitu PHP, digunakan sebagai bahasa server-side utama karena andal untuk mengembangkan web dinamis dan kompatibel dengan banyak server. Kemudian basis data atau database, yaitu MySQL, digunakan untuk menyimpan data relasional seperti data stok obat, supplier, dan transaksi pembelian. MySQL ini dipilih karena performanya cepat untuk menangani transaksi data menengah hingga besar. Kemudian lingkungan pengembangan atau environment, kami yaitu XAMPP atau SAM biasanya, pakai server lokal yang menggabungkan page, web server, dan MySQL. Ini memudahkan proses pengembangan dan pengujian aplikasi di komputer lokal sebelum di hosting. Kemudian editor atau versus code, digunakan untuk penulisan code program. Dan untuk resikonya, sini yang pertama yaitu ketergantungan koneksi internet. Karena sistem ini dirancang berbasis web yang mewajibkannya adanya koneksi internet, jadi jika internet di pabrik mati atau proses import stok atau pemesanan bisa terhenti secara total. Sementara untuk solusi awal kami, yaitu menyediakan koneksi internet cadangan atau modem backup, atau mengembangkan fitur sinkronisasi data offline sementara agar pekerjaan gudang tidak terganggu saat sinyalnya hilang. Kemudian risiko kedua yaitu pembatasan hak akses usernya. Saat ini sistem hanya dirancang terbatas untuk 5 peran pengguna internal: pimpinan, PPIC, pembelian, produksi, dan gudang. Ini menjadi risiko jika struktur organisasi berkembang. Yaitu kemudian solusi awal kami yaitu merancang manajemen user yang dinamis di panel admin, sehingga admin IT bisa menambah tipe peran atau role baru di masa depan tanpa harus mengubah codingan intinya. Lalu risiko yang ketiga yaitu adaptasi penggunanya. Pegawai gudang atau administrasi yang terbiasa menggunakan Excel atau cara manual lainnya mungkin merasa kesulitan atau menolak menggunakan sistem baru. Tetapi solusi kami di sini yaitu melakukan pelatihan atau training intensif kepada pengguna dan melakukan pengawasan monitoring berkala setelah sistem diluncurkan untuk memastikan sistem digunakan dengan benar. Kemudian risiko yang terakhir yaitu tentu saja keamanan datanya. Karena berbasis web dan bisa diakses melalui jaringan, ada risiko data harga beli atau resep bahan baku bocor ke pihak luar lainnya. Solusi awal kami yaitu menerapkan enkripsi pada password login dan membatasi akses sistem hanya melalui jaringan VPN internal perusahaan untuk keamanan tambahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.